Baik, kita bergeser ke wilayah Bogor. Pemirsa, ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjaman online. Ini angkanya atau nominalnya hingga ratusan juta rupiah. Karena sering mendapatkan teror oleh debt collector yang terus menagih, para korban melaporkan kasus ini ke Polresta Bogor Kota. Terbawa janji manis keuntungan hingga jutaan rupiah, sejumlah mahasiswa dan juga mahasiswi IPB University terjerat pinjaman online. Kasus ini berawal dari sejumlah mahasiswa yang diajak kerjasama investasi. Ini untuk membesarkan usaha toko online dengan keuntungan pemirsa ini 10% setiap penjualan produk di semua aplikasi online. Tergiur mendapatkan untung, para mahasiswa itu pun nekat mencari modal melalui pinjaman online. Naas, setelah uang ditransfer ke pelaku, keuntungan 10% yang dijanjikan tak kunjung dikirim. Alhasil ratusan mahasiswa itu pun terjerat pinjaman online. Dari 126 mahasiswa yang mengaku terjerat pinjaman online, sebagian sudah melaporkan kejadian ini ke Satreskrim Polres Bogor Kota. Namun sebagian lainnya masih menutup diri karena takut ketahuan oleh orang lain. Baik, ini cukup banyak ya, ratusan mahasiswa yang tertipu pinjaman online dan juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Saat ini terus dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Ya, bahkan pihak sekolah pun ini juga atau pihak kampus, universitas ya atau kampus ini juga membuka sarana pengaduan sehingga nanti akan dikumpulkan data-data mahasiswa yang mengalami atau menjadi korban ini seperti apa dan berapa jumlahnya, Tih. Kita langsung berbincang ya dengan Derajat Martianto, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan juga Kemahasiswaan IPB. Selamat pagi Pak Derajat. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Mas? Iya, alhamdulillah sehat. Pak Derajat, terima kasih banyak waktunya. Kalau kita melihat informasi ini cukup banyak mahasiswa dan juga mahasiswi Anda yang juga terjerat pinjaman online. Sebenarnya seperti apa sih kronologinya sehingga kok cukup banyak ratusan jumlahnya, Pak? Ya, pertama klarifikasi dulu. Yang sudah melaporkan ke polisi, sebetulnya ada 304 mahasiswa ya, 302. 300 Tapi kami sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan klarifikasi data. Jadi mahasiswa IPB sendiri ada 116 yang terjerat itu. Jadi ini sebetulnya awalnya kan begini, mahasiswa ini kan banyak melakukan kegiatan. Kampus tentu juga menyediakan bantuan dana untuk seed money dan biasalah mahasiswa kan harus kita encourage juga untuk kemampuan kreativitas menggalang sponsorship dan sebagainya. Nah, salah satu dari mereka yang menawarkan kerjasama, jadi ini ada kerjasama project lah begitu ya, kepada mahasiswa, itu adalah tersangka yang seseorang yang kami sudah tahu identitasnya dan sudah polisi pun juga sudah tahu. Nah, ini intinya awalnya itu kerjasama pembiayaan proyek atau proyek kerjasama yang bentuknya itu mahasiswa mendapatkan cashback kalau mahasiswa mau melakukan pembelian di toko online yang bersangkutan. Persoalannya adalah pembiayaan untuk pembelian di toko online yang bersangkutan itu didapatkan dari pinjaman online. Ini yang jadi masalah. Dan mahasiswa diatur sedemikian rupa oleh yang bersangkutan di dalam melakukan pinjaman itu sehingga ya mau tidak mau mahasiswa menjadi terjerat kan ya. Sedangkan dananya yang diterima oleh mahasiswa langsung kemudian dikirimkan kepada yang bersangkutan. Nah, kembalian atau return 10% itu sendiri pun juga tidak terjadi. Kalau terjadi juga hanya sebagian kecil yang itu berdasarkan investigasi yang kami lakukan. Semalam seluruh mahasiswa dikumpulkan, dipimpin langsung oleh Pak Rektor dengan beberapa dekan. Dan kita tentu akan melakukan banyak upaya ya untuk ini. Sambil terus untuk mendata, kita membuka helpdesk, mahasiswa yang akan melapor kami persilahkan, dan kemudian yang kedua ya kita tentu akan melakukan pendampingan hukum kepada mahasiswa, dan yang ketiga kita juga melakukan upaya-upaya bagaimana kita bisa melakukan mediasi nanti ya dengan pinjaman online dengan fintech ini untuk bisa apakah misalnya tadi dengan OJK juga kami sudah berkomunikasi. Bagaimana kita bisa ke depan misalnya melakukan restrukturisasi pinjaman mahasiswa ini. Dan pendampingan-pendampingan yang lainnya termasuk upaya jangka panjang kepada setiap mahasiswa tentu kita harus memberikan edukasi ya, literasi keuangan yang benar itu seperti apa. Nah, ini kita akan bekerjasama dengan banyak lembaga termasuk dengan OJK. Oke, Pak Derajat, dari 300 mahasiswa ya tadi yang Anda sampaikan itu,
Total kerugiannya itu berapa sih Pak, paling banyak Pak? Jadi 300 mahasiswa tadi bukan hanya mahasiswa IPB ya Mbak ya. Oh, jadi gabungan gitu, campuran begitu ya Pak? Gabungan yang Oh, melapor oke. ke polisi. Yang mahasiswa IPB sendiri hanya 116. Ratusan, ya. Oke. Tapi Kerugiannya? totalnya sekitar 2,1 miliar. Nah, ada 2,1 miliar mahasiswa- itu total keseluruhan atau dari... 300 mahasiswa kami sedang memilah-milah. Oh, oke. Nah, ya mahasiswa juga sebagian ada yang sudah melunasi, ada sekitar 500 juta lebih ya. Nah, sehingga kan hutang yang kepinjol itu masih kira-kira ada sekitar 1,6 miliar lah. Kira. Itu dalam catatan yang sementara. Datanya bisa saja berubah nanti setelah kami klarifikasi akhir. Baik, terakhir Pak, apakah memang pelaku sudah ada pelaku yang diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya. Yang kami tahu memang pelaku belum diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, ini kenapa mahasiswa kemarin tergiur dan percaya pada yang bersangkutan. Ini karena kan perjanjiannya kerjasama ya, ada hitam di atas putihnya juga. Oh, oke. Ada di atas kertas materai, jadi mahasiswa meskipun mungkin sebagian dari mereka agak kurang percaya, tetapi karena merasa terlindungi oleh perjanjian itu, jadi mereka Keuntungan berapa persen yang dijanjikan pelaku? 10%. 10%. Berarti sudah berapa lama ini mahasiswa tertipu oleh pelaku, Pak? Jadi begini, dalam investigasi yang kami lakukan ini sebetulnya sudah hampir 1 tahun. Tapi masalah mulai muncul sejak bulan Agustus tahun ini. Kemudian terus terakumulasi. Nah, jadi ini kan dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain ada informasi, oh ini kerjasama dengan pihak ini bisa dilakukan dengan cashback 10%, bisa digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan misalnya. Nah, tentu makin lama makin banyak ya. Di samping yang bersangkutan sendiri juga aktif melakukan upaya-upaya pendekatan. Dia melakukan pertemuan-pertemuan di berbagai tempat dengan mahasiswa yang memang aktif lah yang bersangkutan. Baik. Terima kasih banyak Pak Derajat sudah berbagi informasi. Semoga masalah cepat selesai, pelaku juga cepat diamankan oleh pihak kepolisian. Salam sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.